Jabar ada Bapak Dr. Asep Juhara Argawinata, MI.Com. Selanjutnya di sini juga ada pengurus KPPD internal dan eksternal Kabupaten Bogor. Untuk sambutan yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bogor. Apakah sudah hadir? Lisna, kita berdoa dulu sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh begitu, baik Kang Dero ya, sambil menunggu kita tadi saya sudah mengucap bismillah. Mari kita buka webinar kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ada yang bisa mutar, Teh Desi? Cek, Teh? Oke ya, baik. Sebentar, saya lagi nge-tweet sebentar ya. Oke, baik. Apakah terdengar, Bu Desi? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oh, tadi saya putar nggak kedengar gitu, Pak? Diulangi lagi aja, Bu Desi. Belum diklik. Play-nya belum diklik. Belum masuk ya suaranya? Belum, Pak. Oh, belum.
Bisa dicoba lagi, Bu Desi. Bapak. Ya, dicoba lagi. Nggak kedengeran ya? Di share, Bu, di share screen. Suaranya kedengeran. Belum ada, Bu Desi. Di share screen, Bu Desi. Oh belum, oke. Siap. Ya, di share screen dulu. Nah, sudah masuk. Bu Desi. Halo Bu Lisna. Baik, terima kasih Teh Desi. Untuk selanjutnya ada sambutan. Yang pertama nanti ada dari Ketua KPPD Kabupaten Bogor, dari Kang Anto Sugiri. Selanjutnya nanti ada dari KPPD Internal, dari Pak Dr. Asep Juhara Argawinata MIKOM. Selanjutnya nanti ada sambutan dari Bapak Dr. Trisno Ikhwanuddin SSI MA. Dan nanti ada juga sambutan dari Ibu Dr. Anda Susilawati MM, mewakili dari Dinas Kabupaten Bogor. Silahkan Pak Kang Anto, dipersilahkan. Terima kasih. Tes cek sound, terdengar suaranya. Bu Lisna? Jelas Pak. Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang saat ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan SD, Ibu Dr. Susilawati MM,
Yang saya hormati Kepala BBGP Provinsi Jawa Barat yang saat ini diwakili oleh Kang Krisno. Yang saya hormati pengurus KPPD internal ada Bapak Dr. Arga. Yang saya hormati teman-teman pengurus KPPD Komunitas Penggerak Pendidikan Daerah Kabupaten Bogor. Yang saya hormati narasumber, yang saya banggakan Bapak Ibu para peserta webinar sesi 1 Komunitas Penggerak Pendidikan Daerah Kabupaten Bogor yang saya banggakan, yang saya muliakan. Salam dan bahagia Bapak Ibu, teman-teman hebat semua. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Saat kita bersyukur, mari kita membuka pintu untuk melihat sisi positif dari segala hal. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk menghargai kehidupan ini dengan rasa syukur. Namun, kadang-kadang kita suka lupa dengan setiap kegiatan kita yang sangat padat, sehingga rasa syukur itu semakin terkikis dan terkikis. Untuk itu, pada kesempatan ini marilah kita sama bersyukur bersama-sama atas setiap hembusan napas dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama dalam kegiatan webinar seri 1 belajar bersama Kabupaten Bogor dengan tema mengugah guru generasi Z yang dirindukan oleh murid. Bagaimana sih kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid? Jangan sampai kita menjadi guru yang dilupakan atau ditanggalkan. Nanti kita akan sambut bersama-sama narasumber hebat kita, Kapten Belajar ID, Kang Denny Rohendi nanti. Salawat serta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita sebagai generasi penerus misalnya, yaitu syafaat dari beliau. Bapak Ibu, teman-teman hebat semua, di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, saya tentunya mengucapkan rasa syukur saya yang tak terhingga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang selalu mengapresiasi, selalu mendukung program kami, hingga salah satu terlaksananya kegiatan webinar seri 1. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada BBGP Provinsi Jawa Barat yang sudah menginisiasi terbentuknya KPPD Kabupaten Bogor. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan KPPD ini merupakan komunitas penggerak pendidikan daerah yang diinisiasi oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, dan kita sudah didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada tahun 2023 di Hotel Lorin bersama-sama dengan para pengurus. Saya perkenalkan ada Kang Denny Rohendi, Sekretaris 1, beliau adalah Kapten Belajar ID, kemudian beliau juga narasumber pada ini. Kemudian ada Desidiana dari SMP 2 Jasinga, beliau juga sama sebagai pengurus Kabupaten Bogor, Sekretaris 2. Kalau Kang Denny dari SMA Negeri 1 Taman Sari. Kemudian ada Kang Adi Topik dari SMA Negeri 1 Pamijahan sebagai anggota. Kemudian ada Bu Lisan Permayanti dari SD Negeri Cigawong 1 Kecamatan Cigudeg, dan saya dipercaya oleh teman-teman sebagai Ketua KPPD Kabupaten Bogor, Anto Sugiri dari SD Negeri Cimanggu Kecamatan Negeri Sading. Bapak Ibu, tugas KPPD ini merupakan sebagai pendukung dan juga pengawal bersama-sama suksesnya program prioritas Kemendikbudristek, yang dimana BBGP Jabar ada sebagai kepala atau PT kementerian di Provinsi Jawa Barat. Nah, kami bersama-sama mengawal dan juga mensukseskan program Kemendikbudristek, salah satunya pendidikan guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan PMM-nya, sekolah anak, dan yang lainnya. Nanti terkait dengan kegiatan KPPD, kita sinergis dengan komunitas-komunitas yang ada khususnya di Kabupaten Bogor. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kegiatan kali ini webinar kita mengangkat terkait dengan menggugah guru Gen Z yang dirindukan. Apa saja materi-materinya dan bagaimana kita akan menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Nanti kita akan simak kegiatan ini bersama dengan narasumber hebat itu, yaitu Kang Denny. Tapi sebelumnya saya mohon kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yaitu Ibu Kabid Pembinaan SD, untuk membuka acara ini, membuka acara webinar ini secara resmi sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Itulah Bapak Ibu, teman-teman pengantar dari saya mewakili dari pengurus KPPD. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini
kita akan belajar bersama-sama. Tentunya kita memiliki tujuan yang bersama-sama, yaitu meningkatkan meningkatkan kompetensi diri terkait dengan pendidikan, terkait dengan apa yang akan kita sajikan kepada anak-anak kita. Teman-teman ingatlah bahwa belajar adalah investasi yang terbaik untuk masa depan kita. Dengan motivasi yang kuat, kita mampu mengatasi setiap rintangan dan meraih impian kita. Untuk itulah kita tentukan tujuan kita pada setiap webinar, sehingga kita mendapatkan amunisi baru untuk membersamai anak-anak kita mencapai kebahagiaan batin, mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Apapun yang dilakukan oleh seorang itu bermanfaat bagi dirinya, bagi diri sendiri, bermanfaat bagi bangsa dan bagi dunia pada umumnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita dilancarkan dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu dengan kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan meningkatkan kompetensi semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Anto. Untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Kabid sekaligus membuka acara ini. Dipersilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Guru Penggerak atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Asep Arga, alhamdulillah bisa bertemu di ruang ini. Alhamdulillah, ketemu lagi Bu. Assalamualaikum, sehat Ibu. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kemarin saya ke sana, Pak Arganya nggak ada. Oh, kebetulan sedang ngawas ajar. Ya. Yang saya hormati narasumber Pak Denny, sekaligus juga beliau adalah kapten ya, kapten belajar untuk Kabupaten Bogor. Yang kami banggakan Pak Anto Sugiri selaku Ketua KPPD beserta jajaran, kemudian untuk host dan moderator, selamat bertugas. Yang terpenting adalah peserta kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama permohonan maaf dari Pak Kepala Dinas yang sedianya akan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada siang ini. Tiba-tiba beliau ada dadakan harus dipanggil Pak PJ karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, kita mudah-mudahan selaku umatnya mendapat syafaat hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami banggakan, apresiasi untuk kegiatan siang ini, mudah-mudahan ini dapat memberikan banyak manfaat buat kita semua demi kemajuan, khususnya pendidikan di Kabupaten Bogor, penambahan kompetensi mungkin untuk guru-guru kita. Kalau melihat judul, ini luar biasa ya, menggugah guru agar dicintai atau dirindukan oleh murid. Kalau saya ingat, dulu ada novel berjudul Laskar Pelangi ya. Bagaimana salah satu tokoh yang menginspirasi Ibu Halimah, mungkin Bapak Ibu ingat ya, Ibu Halimah itu luar biasa. Sampai pada anak-anak yang sudah lulus, kemudian sampai itu tuh sudah menginspirasi begitu menjadi guru yang dirindukan, guru yang dicintai. Sehingga begitu melekat buat murid-muridnya. Salah satunya yang pembuat novelnya kalau tidak salah Andrea Hirata ya waktu itu ya. Nah itu mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua karena guru ya yang kita tahu bukan saja hanya sebuah profesi, tetapi yang paling penting bagaimana dia bisa menyandang itu tidak saja pada jam belajar mungkin ya. Ketika jam belajar sudah saja, tapi tidak, namanya guru itu dibawa saja kemana saja di sana, dimanapun, kapanpun, bahkan mungkin sampai dia pensiun, ya tetap saja dia harus guru. Oleh karena itu, guru yang dirindukan adalah guru yang menjadi sosok yang memiliki sikap, mungkin sifat, mungkin yang membuat murid-muridnya akan terus mengenang beliau, mengenang kita, mengenang guru-gurunya sampai kapanpun. Nah, alhamdulillah siang ini kita banyak akan diberikan
materi mungkin ya yang kaitan dengan sesuai dengan judul tadi. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat guru-guru kita yang ada di pelosok Kabupaten Bogor dan dimanapun itu. Karena saya dengar tadi juga ada dari Kendari, luar biasa ya, jauh-jauh ya bisa masuk ke Zoom. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita. Terima kasih. Saya sebetulnya orang Kendari juga loh, Bapak saya orang Kendari. Oh iya Kak Bu. Jadi senang banget saya ada orang Kendari, alhamdulillah bisa ada. Iya Bu. Bisa masuk ke Zoom ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa berbagi mungkin nanti dengan teman-teman yang ada di sana ya. Masya Allah Bu. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih kepada Pak Anto dan teman-teman. Kegiatan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dan bisa menjadi tambahan kompetensi guru gitu ya, punya pemahaman baru bahwa bagaimana sih jadi sosok guru yang dirindukan itu tidak saja pada waktu kita bertugas, tetapi ketika kita sudah pensiun pun akan tetap dikenang dan diingat selamanya. Ya, gitu mungkin ya dari kami. Salam dari Pak Kadis dan harapan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan izin Bapak dan Ibu, mari kita buka bersama kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat melaksanakan webinar. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya izin? Kita foto bersama dulu ya, mumpung ada Ibu. Oh boleh. Ya, iya. Bu Desi. Buka dulu kameranya teman-teman. Ini banyak apa ini? Sudah Pak? Saya sekalian pamit. Pak Anto, Pak Asangga dan teman-teman semua. Pamit, ada lagi agenda. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, Ibu, makasih Bu ya. Terima kasih Bu. Kasih Bu Susi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bunda. Ya. Baik, selanjutnya sambutan dari Kang Krisno, dipersilakan mewakili dari Kepala BGP Jawa Barat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Kabid, mewakili Pak Kadis, Distrik Kabupaten Bogor, yang terhormat Bapak Ibu pengurus KPPD Kabupaten Bogor, Pak Asep Arga, pengurus dari BPGP Jawa Barat, pengurus KPPD internal dari BPGP Jawa Barat, dan tentu saja Bapak Ibu semua, baik yang ada di Bogor maupun yang ada di Sulawesi ya tadi ya. Terima kasih. Pertama-tama salam dari Bapak Kepala, sekaligus permohonan maaf beliau tidak bisa langsung menghadiri acara daring ini karena ada tamu Bapak Ibu di kantor BPGP. Dengan tidak mengurangi rasa hormat ke Bapak Ibu semua, salam dari beliau. Selanjutnya Bapak Ibu, kami selalu dititipkan oleh pimpinan untuk menyampaikan 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Yang pertama itu agar satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid. Nah, itu yang pertama. Jadi harapannya apapun yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu tujuannya adalah untuk Yang kedua, Bapak Ibu, satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua wali murid. Artinya, dalam mengembangkan pembelajaran, dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan di sekolah, Bapak Ibu diharapkan selalu menjalin kemitraan atau kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Yang ketiga, Bapak Ibu harapannya satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, gitu Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti di satuan pendidikan menerima berbagai bentuk
keberagaman peserta didik, menciptakan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, bebas bullying, begitu Bapak Ibu. Harapannya itu salah satu dari 5 indikator transformasi satuan pendidikan. Yang keempat adalah peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi, yakni literasi, numerasi, dan karakter. Jadi apapun, pembelajaran apapun, Bapak Ibu, kita sama-sama menguatkan literasi, numerasi, dan karakter. Bapak Ibu mengajar PAI, ketika Bapak Ibu mengajarkan konsep zakat 2,5% atau zakat pertanian ada yang 10%, itu adalah guru PAI yang ikut menguatkan kompetensi numerasi. Bapak Ibu mengajar PPKN, menyampaikan materinya dalam bentuk tabel, diagram, grafik, itu Bapak Ibu guru PPKN tapi menguatkan numerasi. Bapak Ibu guru bahasa Indonesia tapi menyampaikan wacananya ada bentuk tabel, ada grafik, ada diagram. Bapak Ibu guru bahasa Indonesia juga menguatkan kemampuan numerasi murid. Dan setiap mapel tentu saja menguatkan literasi murid. Karena pasti ada wacananya yang harus dipahami murid, pasti ada bacaannya yang harus murid itu analisis sampai problem solving daripada bacaan itu. Begitu, silahkan. Itu adalah strategi-strategi kita semua, Bapak Ibu, bagaimana untuk menguatkan literasi, numerasi, dan karakter murid kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, indikator kelima adalah satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Nah, silakan terus dikembangkan budaya refleksi berbasis data, bisa dari rapor pendidikan, silakan apa yang masih lemah menurut rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu, silakan terus dikembangkan. Atau berdasarkan observasi Bapak Ibu sendiri, oh ini murid-murid kita lemahnya di A, Bapak Ibu silahkan dikembangkan. Itu tadi Bapak Ibu 5 indikator transformasi satuan pendidikan. Jadi berpihak pada tumbuh kembang murid, menjalin kemitraan dengan orang tua, menciptakan sekolah aman, nyaman, menyenangkan, meningkatkan hasil belajar terutama literasi, numerasi, dan karakter, dan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Itu saja Bapak Ibu pesan dari pimpinan. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat semua, lancar semua. Ini tolabul ilmi di bulan Ramadan ya Bapak Ibu, insya Allah pahalanya berlipat-lipat untuk Bapak Ibu semua. Amin. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Terima kasih Kang Trisno. Turun kan? Baik Turun. Bapak Ibu. Baik Sami. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Asep Juhara Ardawinata MIKOM sebagai KPPD internal. Dipersilakan Bapak. Terima kasih, Teh Lisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya. Terhormat Bapak Kepala DKI Jawa Barat atau yang mewakili tadi diwakili oleh Pak Trisno, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Bogor atau yang mewakili yang tadi diwakili oleh Ibu Kabid ya, Bu Susi yang berkenan hadir di webinar ini. Yang saya banggakan tim komunitas penggerak pendidikan Kabupaten Bogor, Kang Anto dan tim ya, yang telah menginisiasi webinar ini, juga Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu guru yang luar biasa ya, yang mengikuti kegiatan ini, yang saya lihat ini dari auranya ini semangat semua ya, untuk meningkatkan dimensi kompetensi gurunya ya, serta menambah ilmu demi memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didiknya ya Pak Ibu ya, insya Allah. Bapak Ibu, saya mewakili tim KPPD Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, utamanya mengucapkan selamat ya dan apresiasi kepada Bapak Ibu yang hadir ya di room ini ya.
Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa Bapak Ibu ikuti dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Insya Allah kegiatan ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ya. Khususnya mungkin kalau kita lihat sesuai dengan tema dan judul ya. Khususnya ini bagi guru generasi Z ya. Generasi Z itu lahir dari tahun 1996 ke atas ya. Berarti ini guru-guru muda ya. Masih 96 ya masih muda lah ya. Guru milenial ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kegiatan ini menjadi bagian ya dari pengembangan profesi guru ya bagi pendidik dan tenaga kependidikan, memberikan manfaat, bekal ya Bapak Ibu ya. Ini kan bagian dari bagaimana Bapak Ibu mengembangkan dimensi kompetensi guru ya pada aspek profesional dan pedagogik ya, kepribadian dan sosial juga ya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah ya Bapak Ibu mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat ya dan barangkali nanti insya Allah Bapak Ibu pun akan mendapatkan sertifikatnya ya. Nah ini menjadi bagian dari pengembangan ya. Siap ya. Sekali lagi mungkin tidak banyak saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dan ini kegiatannya di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan amal ibadah untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi ya untuk tim Kang Anto CS, tulisan dan semuanya ya. Selamat mengikuti ya Bapak Ibu peserta. Semoga lancar dan semoga sukses semuanya. Amin. Itu saya saja ya saya mewakili KPPD BPK Jawa Barat. Billahi wabillahi haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arga atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, webinar seri 1 ini kita mengangkat tema menggugah guru Gen Z yang dirindukan murid, yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita ya, dari Kapten Jawa Barat, nanti akan dipandu oleh Teh Desi. Mangga Teh Desi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas Bapak dan Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah sudah ada 235 peserta. Kalau dari pendaftaran tadi udah ada sampai 1000 ya. Sampai sekarang pun saya masih mengadmit untuk memasukkan. Mungkin perlu strategi khusus sehingga bisa memasukkan semua peserta mungkin 1 jam sebelumnya dibuka gitu ya. Dan kami juga mohon maaf sebagai panitia kegiatan acara hari ini karena adanya kesalahan teknis seperti tadi di awal-awal. Mudah-mudahan tidak menurunkan semangat Bapak dan Ibu yang sedang berpuasa pada siang hari ini. Dan tidak berlama-lama kita langsung saja kepada narasumber kita yaitu Pak Demi yang sudah terkenal ya di Jawa Barat, terutama di Kabupaten Bogor, idolanya para ibu-ibu dalam memberikan materi, sehingga biasanya kalau ada beliau penuh sekali. Baik, dipersilakan pada Pak Deni, mungkin saya tidak akan menjelaskan siapa beliau Bapak dan Ibu ya, bisa langsung sama Pak Deni nanti dijelaskan. Silakan Pak Deni. Siap. Hatur nuhun Teh Desi. Suara saya jelas? Jelas. Jelas ya. Oke. Siapin dulu. Nah. Oke, yang hari ini belum update status silakan segera di screenshot layarnya, terus diupdate ke status WA-nya. Sudah belum? Sudah diupdate belum statusnya? Sudah Kang Deni. Sudah ya Kang ya? Sudah. Wajib itu ya, silakan update status nih Ramadan, mantap belajar. Baik, mohon izin kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang menjelang sore, sebentar lagi berbuka puasa. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini keren banget, kita semua bisa bersilaturahim dengan energi keberkahan bulan Ramadan. Hari ini kita tetap mau optimal untuk senantiasa belajar. Bapak dan Ibu, tentu dalam kehidupan ini, detik ini pun banyak sekali pilihan-pilihan kehidupan yang bisa Bapak dan Ibu lalui. Tapi mengapa Bapak dan Ibu memilih di tempat ini? Pasti itu nawaitunya lillah, nawaitunya karena ingin up kompetensi diri kita dengan cara belajar dengan luar biasa. Padahal di sebelah sana godaan tidur di jam segini dahsyat banget. Gravitasi mata sangat berat. Enaknya sih langsung tidur. Tapi kenapa mau belajar? Bismillah.
Kalau nawaitunya lillah, kalau niatnya lurus, insya Allah bukan hanya mendapatkan ilmu, wawasan, keterampilan, dan juga inspirasi, insya Allah ini akan menjadi kekuatan kita untuk senantiasa mau belajar dan berpihak pada murid-murid kita. Baik Bapak dan Ibu yang hari ini sedang dalam keadaan on fire, semangat luar biasa, boleh silakan tekan tombol reaction yang ada di bar bagian bawah Bapak dan Ibu, tekan satu pilihan tombol saja dan tekannya berkali-kali agar terbang menginspirasi guru-guru yang lain. Siap? Jangan ditekan dulu. 1, 2, 3, jreng. Iya, silahkan. Nah, oke. Tuh, ada cinta yang kemudian berterbangan. Nah, ini luar biasa ya. Ada juga yang sedang tertawa, ada juga yang memberikan jempol. Nah, semuanya terbang. Ada yang memberikan reaction konfeti dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan sesi ngabuburit kita hari ini bukan hanya waktu yang berlalu, tapi juga wawasan, ilmu, dan keterampilan yang hari ini akan hadir menginspirasi kita untuk senantiasa on the track di jalan kebaikan. Terima kasih yang sudah menekan. Terus pertanyaan kedua, ini bukan pertanyaan ya, boleh Bapak Ibu. Nah, saya juga tadi terinspirasi, ternyata bukan hanya teman-teman di Kabupaten Bogor yang hari ini hadir di sini, ya. Sekaligus ini juga sekaligus perkenalan ya. Kita tuh ada KPPD di Jawa Barat. Boleh tulis di chat meet kita nama, kabupaten dan provinsi. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini sudah banyak ya. Tuh dari Cianjur ada. Tembilahan. Nah, Tembilahan ini provinsi mana ya Bu Yuliati? Boleh ditulis, kita kenalan dulu. Ada Bu Lilis, nah Ibu pengawas di Kabupaten Bogor. Ibu Dita hadir. Kang Wawan dari Kuningan, tuh ya. Bengkulu, wah luar biasa. Pantai Panjang di Bengkulu. Saya ke Bengkulu tapi nggak sempat menikmati sepanjang apa pantainya, karena jam 11 malam di pantainya. Ya, Kang Ansori di Jabar. Bu Tutik, tuh. Bu Cucu, oh Rumpin, Jonggol, Tasikmalaya. Oke, Rumpin tuh, bahkan Madang, Taman Sari, oh tetangga saya ini ya. Bu Ika, Kabupaten Bogor. Iya, silakan ditulis. Wonogiri. Nah, siap dari ujung timur Jawa. Gadog, oke. Yogyakarta, Dramaga, Cigudeg, oke, siap. Subang, oke, siap. Mana lagi? Sukabumi, Jasinga. Nah, ini sobatnya Bu Desi ini. Cisarua, Indramayu juga ada. Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa nih. Nanggung. Konawe tuh, Sulawesi Tenggara, keren banget. Brebes juga ada. Wah, keren. Dari Kemang, iya, mantap. Tuh dari Bogor, oke. Baik, Leuwi Sadeng ya, Cibinong, oke. 90% dari Bogor, tapi sisanya tersebar di Nusantara. Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini luar biasa. Nah, hari ini saya ingin disclaimer dulu Bapak dan Ibu. Hari ini saya berharap tidak hanya sekedar kita masuk ke dalam pikiran kita, menerima ilmu, setelah itu kemudian hilang dan tiada. Tapi hari ini harapannya adalah Papua juga ada, ya Bapak atau Ibu ini ya, Kang Ibnu, ya. Oke, dari Papua luar biasa ya. Oke, di Papua itu lebih cepat maghribnya. Oke, mantap. Dari Kendari tuh ada juga tadi sudah bergabung juga, terima kasih. Jadi harapannya hari ini Bapak Ibu yang paling kami inginkan dan kita semua tentunya inginkan, bukan hanya mendapatkan ilmu dan wawasan saja, tapi semoga materi yang akan disampaikan ini benar-benar menggugah kita, menginspirasi kita untuk melahirkan semangat terus berpihak pada murid-murid kita. Bapak dan Ibu izin, saya akan menyampaikan materi dan nanti saya akan undang Bapak dan Ibu ke Canva Live. Hari ini kita belajar sambil bersenang-senang. Jadi kalau saya tanya sedang apa kita, jawabannya adalah bersenang-senang Bapak dan Ibu. Ya, jadi belajar yang optimal itu kalau sinap di kepalanya itu ceria, gembira, dan bahagia. Jadi hari ini pertanyaan saya, boleh mikrofonnya dibuka semuanya? Jangan terlalu serius ya. Ya. Dibuka Bu. Ya, dibuka Pak. Kameranya. Pertanyaannya adalah kalau saya tanya sedang apa kita? Jawabnya bersenang-senang. Ini jawabannya begini. Bersenang-senang. Siap ya? Siap. Sedang apa kita? Mantap. Insya Allah nggak akan ngantuk. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh yang ada menulis ya, silakan. Ada yang tangannya juga mengikuti saya seperti ini. Senang sekali ya pada Nur hari ini ya. Tangannya seperti ini. Bersenang-senang. Kita ingin bergembira. Karena energi hari ini belajar itu harus gembira, ceria, dan bahagia. Baik, silakan ditutup kembali mikrofonnya. Nah, coba akan sampaikan. Ada apa yang bisa Kang Dero sekarang bagikan? Nah, izin nih kita tampilkan.
Hari ini kita diskusi saja, hari ini kita ngobrol aja, sama-sama mencari dan memberikan inspirasi, motivasi untuk kita terus mau berpihak pada murid-murid kita. Oke. Belum terlihat ya tampilannya ya? Oh, lama sekali. Nah, coba kita cek. Oke, baik. Siap. Saya sudah membuat materinya. Nah, pasti di sini banyak teman-teman guru penggat ya, seru dari pendidikan kita. Baik Bapak dan Ibu, mohon mikrofonnya di mute dulu, pastikan tidak bocor. Ya. Oke, di mute dulu silakan. Dan saya akan mengundang Bapak dan Ibu semua untuk bergabung ke Canva Live. Oke, siapa yang mikrofonnya masih bocor, boleh host dibantu. Oke. Nah, oke, mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Oke. Ada yang masih terbuka mikrofonnya? Halo, Bapak Ibu, silakan dimatikan dulu. Ya, kalau sudah silakan Bapak Ibu bergabung ke sini canva.live. Lalu masukkan kode yang tertera di layar. Ya, jadi silakan siapa orang pertama yang akan bergabung ke sini. Ditulis Bapak Ibu, mungkin Teh Lisna atau Bu Desi bisa membantu. Ya, ini saya kalau share link ini harus kembali dulu dari tampilan berbagi layar ini. Jadi silakan Bapak Ibu masuk ke canva.live, kemudian masukkan kode PV7ZB72F. Silakan. Jadi nanti saya akan ingin lebih banyak berdiskusi dengan kita semua di sini. Oke, sambil nunggu ya. Oke. Ulangi kodenya. Ulangi Kang. Nah, PV7. Ini di layar terlihat Ibu? Terlihat nggak di layar? Kecil, tadi udah mengecil, nggak ada sekarang. Iya. PV7Z. PV7Z. B72F. Nah, Kang David Natawijaya, selamat orang pertama yang bisa tembus ke sini. Ya, saya akan berikan apresiasi. Kang Deru kodenya. Siap, Bu. PV7F. Ya, boleh bantu di chat ditulis oleh Teh Lisna atau Teh Desi. Sudah ada itu Pak Kang Anto nulis. PV7F. Terima kasih. Sudah ada di chat katanya Bapak Ibu. Kang Mulyadi saya hadir. Bisa buka itu Pak, soalnya di ini lagi buka kanvas kalian itu. Oh, boleh Ibu. PV7F apa Pak? 7Z 7Z B72F. Masuknya di mana? BB7. Login pakai itu. BB7. PV. Loginnya di mana? Di canva.live. Oh, PV7Z B72F. Oke. B72F. Sekalian kita kenalan ya Bapak Ibu ya. Tuh ada Kang Endang atau Ibu Endang ini ya. Kemudian ada Bu Tati, waalaikumsalam. Ibu Emalia, kayak hadir, siap. Yang anonim, nah yang anonim ini belum berhasil ya. Namanya anonimnya harus diganti dengan nama. Seperti Kang David atau Kang Mulyadi, seperti ini. Nah, Kang Badri nih, KPPD Cianjur hadir. Wah, mantap ini. Ya, Cianjur hadir. Tuh, yuk. Jadi harus seperti ini. Nah, Bu Neneng. Nah, kalau Bu Neneng ini terbalik ya. Harusnya namanya di atas Bu Neneng ya. Komennya di bawah. Nah, tertukar nggak apa-apa. Seperti ini ya Bu Neng. Nah, Bu Neng ini sudah tepat. Assalamualaikum. Kemudian siapa lagi? Mas Nunung. Nah, assalamualaikum tuh ya. Gak apa-apa. Kita sama-sama belajar untuk semakin. Belum masuk. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Santuy saja. Nah, ikut join kata Bu Desi. Oke. Baik Bapak Ibu, silahkan. Nah, saya izin ya, silahkan. Boleh berinteraksi. Masuknya kemana? Oke, masuknya ke canva.live. Canva.live. Oke, saya izin ya, sambil nanti ada beberapa hal kalau saya nanti bertanya, Bapak Ibu silahkan respon dengan jawaban yang ada di Canva Live. Silahkan. Oke. Ada tulisan dua window terbuka jadi panas HP-nya. Ya, kalau panas didinginkan. Ya, nggak apa-apa. Oke, tuh ya Kang Ang. Assalamualaikum katanya ya. Bapak Ibu hari ini
kita ingin menghadirkan inspirasi untuk kita semua, dan saya cek dan saya sangat yakin di sini juga sudah banyak guru penggerak ataupun calon guru penggerak yang hari ini hadir. Semangat kita Bapak dan Ibu, tatkala kita sudah hari ini mendapatkan label sebagai guru penggerak dengan sertifikat ataupun belum mendapatkan label dengan sertifikat seperti itu, it's okay gitu ya, karena ilmu itu harus senantiasa diingatkan. Jadi 90% materi ini adalah rangkuman yang saya buat, yang saya pahami dari materi-materi kepenggerakan. Jadi Bapak Ibu yang hari ini belum menempuh pendidikan guru penggerak, tidak apa-apa. Meskipun tak terlabelisasi sebagai guru penggerak, insya Allah kita senantiasa bergerak untuk berpihak pada murid kita. Tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Nah Bapak dan Ibu, belajar itu harus tenang, harus santai, tidak perlu tergesa-gesa, dan yang paling penting adalah ketika kita menghadirkan fokus belajar, hadirnya rasa ingin tahu, rasa syukur, dan tentunya welas asih. Nah, welas asih ini adalah rasa untuk menyayangi, kasih sayang yang muncul terutama untuk murid-murid kita. Jadi kalau di awal, apalagi kalau kemudian tayangan ini diselingi dengan semangat untuk terus mau berpihak kepada murid kita, mungkin ada lagu, instrumen, dan sebagainya, ini akan lebih menenangkan. Jadi sesekali duduklah dengan tenang gitu ya, kemudian tutup matanya, hela napas yang panjang, tarik gitu ya, kemudian hembuskan beberapa kali sembari mengosongkan pikiran dan memfokuskan diri kita untuk senantiasa mau belajar dan belajar. Ini adalah salah satu teknik stop yang Bapak dan Ibu guru penggerak sudah peroleh. Bagaimana teknik stop ini meditasi ya dalam bahasa kita, mungkin Bapak dan Ibu dalam agama kita terutama yang muslim gitu ya, sepertiga malam terakhir itu adalah saat terindah kemudian kita untuk termeditasi ya, pelaksanaan qiyamul lail, salat tahajud dan sebagainya. Momen-momen itu apalagi di Ramadan sudah seyogianya hal seperti ini kita lakukan. Dan kalaupun tidak Ramadan, energinya harus tetap dibawa. Jadi ketika mengajar itu pastikan Bapak dan Ibu tidak senantiasa ngegas gitu ya. Sesekali mungkin, makanya gas itu kan pasangannya rem, agar kalau terlalu kencang bisa ditekan, kalau terlalu pelan tentu bisa digas. Makanya sekali mari kita lakukan meditasi, duduk yang tenang, kosongkan pikiran, tarik napas, helaan napas kita dinikmati, kemudian dihembuskan, dan pastikan bahwa hadirnya energi yang dahsyat untuk kita memulai semangat belajar. Pernahkah Bapak Ibu mengalami sensasi seperti ini? Coba sok di tengah pusingan hari ini nih ya. Oke, ini lagi rame-rame THR nih Bapak Ibu ya. Lagi rame-rame mau lebaran nih. Ya, kondisi sosio masyarakat kita hari ini terutama dari sisi ekonomi ini luar biasa ya, tekanan hidup kita hari ini. Nah, coba lakukan meditasi. Kalau nggak ada waktu untuk kemudian duduk bersila, tegak lurus punggungnya gitu ya. Sesekali helalah napas 3 kali yang panjang, kemudian hembuskan, pasti itu akan menambah suplai oksigen yang luar biasa kepada pikiran kita. Oke, lanjut ya. Oke, selnya nanti. Oke. Bapak Ibu, saya ingin bertanya lagi nih. Langsung komen ya. Langsung komen saja. Jadikan Canva Live-nya itu untuk interaksi. Yuk ingat kembali Bapak Ibu beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ini kita jujur-jujuran saja karena ini bukan aib. Tapi ini bagaimana bentuk refleksi kita agar kekeliruan di masa lalu tidak diulangi, tapi kita semangat menatap masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu, pertanyaan pertama saya, Bapak Ibu cukup jawab ya dan tidak saja. Apakah Bapak Ibu masih menghukum murid yang berbuat kesalahan? Tidak. Tidak. Oke. Ya, tidak. Oke. Pelan-pelan. Ini harus dari hati ya. Karena semangat kita hari ini menggugah Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar menjawab, tapi energinya dari hati. Tidak. Yang jawab ya, tidak apa-apa. Yang jawab tidak, juga tidak apa-apa. Bahkan Bu Rosti ini menjawabnya kadang-kadang. Nah, iya, tapi dengan cara lain. Kadang-kadang abu-abu ya. Kadang-kadang katanya ya. Oke. Jadi apakah Bapak Ibu masih menghukum murid yang berbuat kesalahan? Oke, silakan refleksikan. Tidak. Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu masih menuntut murid untuk paham materi belajar secara instan? Silakan dituliskan. Oke. Bapak Ibu yang mikrofonnya terbuka, berkenan untuk di-mute dulu.
Kita lalu lintasnya di chat saja agar lebih nyaman terdengar. Nah, terima kasih yang sudah di-mute. Nah, tuh sudah banyak yang menjawab ya. Apakah Bapak Ibu masih menuntut murid untuk paham materi belajar secara instan? Jadi kalau gurunya menyampaikan hari ini, murid juga harus langsung bisa hari ini. Kalau gurunya menyampaikan tentang rumus-rumus bangun datar di matematika, detik itu juga muridnya harus sama seperti yang Bapak Ibu inginkan. Tidak, ya, tidak, oke. Tidak, Kang, katanya. Oke, siap. Terima kasih. Itu refleksi kita yang kedua, Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga, refleksikan dan silakan. Yang Bapak Ibu tuliskan di Canva Live ini bukan aib, ya. Tapi ini adalah refleksi kita bersama untuk saling belajar. Apakah Bapak Ibu masih melabelisasi murid dengan bodoh dan atau nakal? Tidak. Tidak, tidak. Tidak, masih. Ya, tidak. Oke. Tidak, oke. Ya, baik. Refleksi ya. Sambil saya menyampaikan seperti ini, tanya ke dalam dirinya. Dan nanti cari tahu bagaimana seharusnya guru berpihak. Labelisasi tentang ini murid yang bodoh, ini murid yang pintar, ini murid yang cerdas, ini murid yang baik, ini murid yang nakal. Istilah bodoh dan nakal. Pertanyaan keempat, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masih mengukur kesuksesan murid hanya dengan angka-angka? Silakan dijawab. Apakah yang disebut sukses itu tatkala murid mendapatkan angka-angka yang gemilang? Tidak, ya, tidak. Oke. Oke, tidak, baik. Selanjutnya. Apakah Bapak Ibu masih mengharapkan penghormatan dari murid ke guru? Masih ada yang menuntut muridnya untuk menghormati kita? Oke. Nah, dari semua ini, saya akan persilahkan satu orang atau dua orang lah untuk memberikan komentar, penguatan atau refleksi. Dan saya minta Bu Desi sebagai moderator untuk memilih dua orang tersebut. Silakan Bu Desi. Siapa yang kira-kira akan dipanggil? Halo Bu Desi? Ada Bu Desi? Pak Cucu sama Pak Sain kalau saya lihat, Pak. Oh, boleh dipanggil satu-satu, Bu. Silakan. Oke, silakan Pak Cucu dulu. Pak Cucu, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cucu sehat? Alhamdulillah Pak. Salam kenal Pak dari Bogor, Kecamatan Pamijahan, SD Gunung Pucung 7. Siap, mangga. Ibu Desi, salam kenal, Pak Agus semuanya, Sadayana. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Berkaitan mungkin tadi tentang refleksi dari Bapak yang ungkapkan, kemudian saya jawab. Kebanyakan saya menjawab tidak. Ada 5 Pak ya? 5. Kemudian yang terakhir saya menjawab masih. Kenapa saya mengambil tidak? Karena itu tadi hukuman sekarang sudah tidak zaman Pak ya. Karena saya belajar dari KHD bahwa kita ini adalah guru yang berpihak pada murid, artinya hukuman sudah tidak berlaku lagi karena kita memanusiakan manusia itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian saya tidak melabeli mereka dengan sebutan nakal ataupun bodoh, karena yang saya tahu manusia itu semuanya memiliki kemampuan atau kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kekurangan itu menjadikan sebuah kelebihan bagi dia, dan kelebihan itu adalah harus istilahnya ditingkatkan kembali supaya mereka itu sebagai manusia berguna di kemudian hari. Selanjutnya mungkin saya tidak mempetak-petakkan mereka, artinya semua mereka mau apa Pak di sini maksudnya saya kekurangan dan kelebihan mereka itu dengan dikaitkan dengan KBM saya sudah melaksanakan dengan diferensiasi Pak ya. Jadi saya memetakan mereka itu berkaitan dengan gaya belajar, kemudian
dari kemampuan mereka. Nah, disitulah adanya variasi pembelajaran yang ternyata menurut kita gaya belajar ini ternyata muncul Pak kemampuan mereka dengan menggunakan diferensiasi ini, pembelajaran atau model yang sangat bagus diterapkan di kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir tadi, betul Pak, saya tidak munafik sebagai guru ingin selalu dihormat oleh murid Pak ya, karena dulu pun saya juga hormat pada guru gitu. Artinya setidaknya gitu Pak ya, profil pelajar Pancasila ini terwujud dalam sikap mereka sehari-hari. Di antaranya senyum, salam, sopan, santun, itu terwujud. Artinya setidaknya murid ini menghormati kita lah ketika bertemu, mengucapkan salam, kemudian bersalaman, kemudian senyum gitu Pak. Mungkin hanya itu aja Pak, karena ini ditodong dadakan Pak ya, mohon maaf penjawabannya terlalu ngawur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang, ya luar biasa. Selanjutnya yang kedua siapa Bu Desi? Pak Sain tadi ya. Silakan Bapak. Saya Bu ya. Ya, mangga. Ya baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat siang buat semuanya. Terima kasih untuk moderator dan narasumber. Menanggapi pertanyaan yang tadi ya Pak, ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang hukuman atau punishment, kemudian pelabelan terhadap siswa dan penghormatan ya Pak ya. Kalau mengenai hukuman, saya pribadi masih menerapkan hukuman ya Pak, dalam tanda kutip. Hukuman itu kan tidak selalu bermakna negatif ya Pak ya. Ada hukuman yang tujuannya untuk mendidik atau memberikan pelajaran. Nah, hukuman yang dimaksud di sini adalah bukan hukuman dalam bentuk verbal atau fisik ya Pak ya, tapi kami memberikan hukuman misalkan berupa dia hafalan atau dia misalnya menuliskan materi dan sebagainya. Jadi intinya hukuman itu bersifat mengandung edukasi Pak, seperti itu. Kemudian mengenai pelabelan terhadap siswa itu sama sekali tidak pernah kami lakukan ya Pak ya. Nah, itu akan membuat siswa menjadi down ketika kita memberikan pelabelan itu. Kemudian mengenai penghormatan, kan di dalam pelajaran PKN kita kan mengajarkan siswa itu tentang hormat menghormati gitu kan ya, salah satunya menghormati terhadap guru. Jadi saya pikir penghormatan terhadap guru itu sangat penting ya. Jadi otomatis ya secara tidak langsung ya kami masih mengharapkan penghormatan terhadap murid gitu Pak, dalam kaitan pembelajaran gitu Pak. Oke, itu saja pemaparan singkatnya Pak. Terima kasih Bu moderator dan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira sangat keren ya tadi pemaparan 2 sahabat kita yang sudah menjelaskan tentang bagaimana refleksi dilakukan. Silakan Bapak Ibu, sah-sah saja itu ya. Jadi ini refleksi itu tidak ada benar, yang tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi refleksi itu adalah sebagai bentuk bahwa niatan kita tentunya untuk lebih baik ke depannya. Jadi silakan, terima kasih, termasuk Bapak Ibu dan yang lain juga ini silakan nanti bisa untuk melakukan refleksi ya di tengah kesibukan kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, saya bertanya lagi. Nah, ini erat kaitannya nih. Ternyata kita ini harus memahami ya bayi dari mulai anak itu dari kondisi bayi, bahkan mungkin dari kondisi dalam kandungan. Ini sangat relevan dengan kondisi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu. Jadi hari ini mari sama-sama, dan saya ketika mempelajari ini fokusnya itu bukan hanya untuk murid-murid di sekolah, tapi filosofi pendidikan dari KHD ini luar biasa, menghadirkan 3 hal Bapak Ibu. Memanusiakan, melayani, dan menyayangi, terutama putra-putri kita yang ada di rumah. Pertanyaan saya selanjutnya Bapak Ibu, saat bayi lahir, ini yang mana Bapak Ibu kalau diilustrasikan? Apakah mirip seperti kertas yang berpola atau mirip seperti kertas yang putih? Bapak Ibu boleh jawab. Silakan di Canva Live-nya boleh dijawab. Bapak Ibu pilih yang mana? Ibu Neng memilih kertas putih. Oke. Ibu Rostini kertas putih. Ibu Nurul dari Bekasi kertas putih. Oke, siap. Nanti yang kertas putih saya minta 1 orang, yang kertas berpola nanti saya minta 1 orang. Oke, ini seperti mirip sesi elaborasi ya sama instruktur. Oke, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Baik, Bu Desi mohon dicek sekarang giliran ibu-ibu.
Bu Desi tolong pilihkan yang memilih kertas berpola dan kertas putih, Bu Desi, silahkan. Di sini ada yang paling atas, kertas putih. Ibu-ibu ya, tadi bapak-bapak sudah. Bu Yunita, kertas putih, kertas berpola. Boleh, silahkan. Silakan Ibu. Bu Yunita, dibuka mic-nya. Bu Yunita, silahkan Ibu. Bu Subianti, kertas Ya, putih. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin untuk menyampaikan terkait kertas berpola. Jadi di sini kertas berpola maksudnya anak-anak kita ketika lahir itu bukan sebagai kertas putih lagi, tetapi mereka memang sudah membawa ada bawaan, ada cikal bakal yang memang sudah dibawa oleh anak sejak lahir seperti itu. Sehingga ada garis-garis samar, ada pola-pola, ada bentuk-bentuk yang samar begitu. Nah, kalau memang bentuk-bentuknya yang samar itu adalah hal yang positif atau hal yang baik, kita sebagai pendidik atau sebagai guru kita tinggal menebalkan seperti itu. Tetapi kalau garis-garis yang samar atau pola-pola yang samar itu adalah hal yang negatif, maka kita sebagai pendidik berupaya untuk sebisa mungkin menyamarkan lagi, atau kalau memang bisa kita berupaya untuk menghapuskan hal yang negatif tersebut seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yunita, luar biasa. Oke, inspirasinya dapat. Selanjutnya yang memilih kertas putih, Bu Desi. Subianti, silakan Bu. Silakan Ibu. Bu Subianti. Ada Ibu? Atau diganti saja kalau tidak merespon? Rohana, Bu Rohana silakan. Bu Rohana ada? Bu Tuti mau, silakan Bu Tuti. Ada mau angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Moderator atas kesempatannya kepada saya. Salam kenal untuk semuanya, narasumber dan rekan-rekan sekalian. Saya memilih kertas berpola sama seperti yang Ibu yang pertama tadi sampaikan, bahwa anak itu dilahirkan sejak lahir mereka membawa bakatnya masing-masing, dan disitulah kita sebagai orang tua maupun sebagai guru mengarahkan bakat-bakat anak tersebut pada jenjang-jenjang usia dari mulai lahir sampai dengan masuk usia dini untuk mengenal pendidikan formal maupun non formal. Saya rasa kenapa tidak memilih kertas putih? Karena masing-masing anak itu saya berperan sebagai orang tua maupun sebagai guru, ya memang mereka sudah membawa bakat-bakat yang pola-pola yang sudah memang mereka punya, dan kita sebagai orang tua maupun sebagai guru tinggal merespon semua bakat-bakat anak tersebut. Yang negatif bisa kita arahkan menjadi positif, dan yang positif maka harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak tersebut. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, luar biasa. Ini yang kertas putih belum nih. Ada yang berkenan? Boleh raise hand dan dipilih oleh Bu Desi. Karena saya nggak nampak di saya ini. Ada Bu Wida Ningrum sini, kertas putih. Oke. Bu Wida, kertas putih ya, silahkan. Ada Bu Wida? Atau Bu Edeh Latifah. Nah, ini ada di sini. Silahkan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Oh iya, silakan Ibu. Menurut saya anak itu dilahirkan
seperti kertas putih, masih bersih. Kemudian nanti dari mulai dia perawatan orang tuanya akan terlihat apa ya namanya, keunikan dari anak-anak yang lain. Orang tua ketika melihat perkembangan anak itu harus mengarahkan. Kemudian menurut saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya, 3 orang sahabat kita sudah memberikan pendapat. Oke, kertas berpola kah, kertas putih kah? Nah, itu silakan ya Bapak Ibu, ini tidak ada benar ya, tidak ada benar dan salah. Tapi kalau kita nanti coba cek ya, apa kata Ki Hajar tentang anak ya, tentang pendidikan. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, anak lahir itu ibarat kertas yang sudah berpola. Cuman polanya itu tidak jelas. Tulisannya itu masih samar-samar, masih suram. Nah, pola-pola itulah yang menurut Ki Hajar Dewantara, itulah yang disebut dengan kodrat irodatnya setiap anak. Jadi potensi itu dari sejak dalam kandungan di alam ruh sampai kemudian terlahir, itu sudah ada potensinya. Bahkan ketika usia kehamilan ibu di usia 4 bulan, mohon maaf gitu ya, itu sudah diberikan ruh, sudah diberikan penglihatan, kemudian diberikan pendengaran, dan juga diberikan hati. Nah itulah yang menurut Ki Hajar yang disebut pola-pola kodrati. Nah masalahnya Bapak dan Ibu, pola-pola ini kita sebagai manusia itu fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, diberikan 2 jalan, jalan ketakwaan dan jalan keburukan. Makanya kata Ki Hajar, pola-pola kebaikan itu atau pola-pola itu ada 2. Ada pola kebaikan dan ada pola keburukan. Nah, pendidikan itu hadir Bapak dan Ibu bukan hanya untuk urusan kognitif saja, bukan hanya untuk urusan hati saja, bukan hanya untuk urusan fisik dan mental saja, tetapi pendidikan itu untuk urusan semua, olah rasa, olah cipta, olah karsa, dan olahraga. Makanya pendidikan itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara, nih Bapak Ibu ya, upaya menebalkan pola-pola kebaikan menjadi jelas dan nampak terlihat hingga menjadi budi pekerti yang baik. Jadi tadi kodratinya itu sudah ada polanya, tapi mana pola kebaikan, mana pola keburukan itu samar, belum terlihat. Ya samar-samar gitu pokoknya. Nah, pendidikan lahir melalui pendidik, hadir untuk menebalkan pola-pola yang suram tadi menjadi jelas, agar menjadi pola-pola kebaikan, dan menyamarkan pola-pola keburukan atau kejahatan agar tidak menebal bahkan semakin samar. Bisakah hilang pola-pola keburukan dalam jiwa manusia? Jawabannya bisa tidak? Pola-pola keburukan hilang? Bisa. Bisa hilang pola-pola keburukannya. Hilang Bisa. atau samar atau minimalisir. Kalau hilang Bapak dan Ibu, maka kan manusia itu selalu ada di 2 persimpangan. Kadang bisa menjadi sebagai malaikat, kadang bisa menjadi sebagai hal yang tidak baik seperti itu. Makanya tidak akan pernah hilang. Kebaikan dan keburukan itu sunatullahnya selalu ada. Tapi pendidikan lahir melalui pendidik-pendidik yang hebat itu adalah upaya untuk menebalkan pola yang samar tadi menjadi lebih jelas sehingga jadi baik, dan meminimalisir pola keburukan-keburukan itu sehingga tidak muncul ke permukaan. Nah, ini idealnya menurut Ki Hajar Dewantara. Silakan nanti direlevankan. Oleh karena pendidik itu lahir untuk menebalkan pola-pola kebaikan dan meminimalisir pola-pola kejahatan atau keburukan tadi, maka Bapak dan Ibu, salah satu dasar pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Dulu sebelum 2019 ke bawah, saya termasuk yang menuntut Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngajar fisika di depan kelas menjelaskan tentang hukum Archimedes, detik itu juga, saat itu juga siswa-siswa saya harus sekeren seperti saya. Menuntut mereka untuk bisa. Dituntut saat itu juga dipaksakan. Padahal yang namanya pendidikan adalah menuntun dan tidak instan Bapak Ibu. Nah menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun apa? Kekuatan kodrat.
Kekuatan kodrat itu yang tadi, yang ada pada anak, yang disebut dengan keburukan dan juga kebaikan-kebaikan. Supaya dituntun, yang buruk itu terminimalisir, yang baik itu menjadi lebih tebal dan terlihat menjadi budi pekerti. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan ini relevan ya, keren banget ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi tuntutan kehidupan kita hari ini, tuntunan kehidupan kita hari ini, endingnya itu bukan hanya di dunia, tapi ending itu adalah keselamatan dan hasanah atau kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Setinggi-tingginya sebagai apa? Sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, ketika guru fisika hadir, ketika guru matematika hadir, pastikan dengan konten fisika dan matematikanya yang tersaji adalah bagaimana dengan kita bisa mengajar fisika dan matematika, dan efeknya adalah anak-anak kita akan selamat dan bahagia sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini dahsyat banget ya, filosofi KHD ini bagi kita ini sangat manusiawi, sangat memanusiakan dan sangat relevan dengan nilai-nilai religi yang selama ini kita pahami Bapak dan Ibu. Oke, lanjut dulu ya. Karena pendidikan itu tidak instan Bapak Ibu, maka pendidik itu ibarat petani. Nah, saya ingin tahu nih dari Bapak Ibu, tenang masih ada waktu. Apa sih, harus seperti apa? Kenapa pendidik oleh Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai petani? Ada yang berkenan untuk berbagi cerita? Boleh satu orang? Kira-kira apa maksudnya? Ini seperti sedang ujian CGP ya. Ada Silakan Bu. Pak Ridwan Syekh kayaknya. Mangga. Siapa Bu Desi? Pak Ridwan Syekh. Oh, Pak Ridwan. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum Kang Denny, Damai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bapak. Lanjut. Ya, terima kasih atas kesempatannya tadi terkait pendidik kita guru harus diibaratkan sebagai petani. Betul tadi yang Kang Dero sampaikan bahwa siswa itu sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman, maka kita sebagai petani dalam hal ini ketika kita mempunyai biji-biji yang akan kita tanamkan, setelah kita tanamkan di lahan yang bagus, misalnya sebagai satuan pendidikan yang sudah kondusif, maka kita punya tanggung jawab untuk pertama merawatnya, menyianginya, supaya bisa tumbuh subur sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Kalau kita menanam padi ya diharapkan menjadi padi yang unggulan, jangan sampai kalah oleh rerumputan yang ada yang nantinya malah mengurangi tingkat produktivitasnya. Gitu barangkali Kang Denny. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia Bapak Ibu. Kemarin saya posting kontennya Pak Iwan Sahril tentang ini. Lantas ada yang komen, saya nggak setuju. Masa iya diibaratkan sebagai petani? Itu manusia ini. Ini kan majas ya. Ini kan majas supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Jadi kita ini ibarat petani Bapak dan Ibu. Ya, tentu kita harus paham kualitas bibit padi yang kita tanam itu seperti apa. Kenali dulu karakter bibitnya. Kenali dulu karakter tanahnya, kenali dulu kondisi fisik dan geografis lingkungannya. Kenapa? Karena kita akan menyemai padi ini, tadi kata Bapak, menyemai padi ini supaya menghasilkan bibit yang unggul, beras yang pulen, layaknya beras Cianjur. Jadi, dan itu Bapak dan Ibu, kalau kodratinya adalah padi, jangan dipaksa untuk kemudian berubah menjadi jagung. Kalau kodratinya adalah jagung, jangan dipaksa untuk berubah menjadi padi. Ikuti kodratinya sampai kemudian optimal, lahir apa yang kita inginkan tadi, beras yang unggul, jagung yang unggul, dan sebagainya. Dan satu lagi, Bapak dan Ibu, nah, petani itu tidak instan, masa panen itu tidak ditanam langsung jadi, tapi butuh waktu dan proses. Tahun itu bisa berapa kali panen, itu tidak terus-menerus, ada waktunya. Sehingga pendidikan itu adalah pendidikan yang sifatnya tidak instan. Kalau kita tahu bahwa pendidikan tidak instan, maka tidak akan ada guru berkeluh kesah. Aduh, capek ngajar di kelas ini mah. Nu kieu itu bisa, masa 1 bagi 0 dengan 0 bagi 1 sama saja. Mau jadi apa sih dan sebagainya. Tidak menggerutu, tidak gelisah, tidak malas-malesan karena kita paham.
pendidik ibarat petani dan petani menyemai bibit unggul padi itu memastikan dengan proses yang cukup lama dipanen menjadi beras yang unggul. Terima kasih atas inspirasinya. Seperti Bu Nurul menyampaikan, menanam yang belum tahu hasil panennya kelak seperti apa. Betul, kita tidak tahu. Ya, kelak itu kodrat irodat anak-anak kita itu seperti apa? Apakah yang hari ini berprestasi selalu ranking 1 dijamin jadi menteri pendidikan? Kan tidak juga. Tadi di konten TikTok ada yang bertanya seperti ini di komentarnya. Coba spill teman kamu yang ketika masa-masa SD-nya juara kelas terus, sudah jadi apa sekarang? Itu bisa dua hal, bisa pandangan positif dan bisa pandangan negatif. Seolah-olah ada garansi ketika kita ranking 1, kemudian kita akan menjadi luar biasa di masa depan. Ada yang seperti itu, tapi setiap orang akan menemukan kodratinya itu justru karena proses. Nutrisi yang baik, berharap nanti hasilnya baik. Terima kasih nih, Bu Nurul, ya, ini sudah luar biasa. Oke. Sebentar. Oh, ininya hilang. Kepencet barusan. Saya ulangi lagi ya. Oke, lanjut ya. Mungkin saya akan sedikit saya percepat Bapak Ibu. Ini terima kasih. Ini luar biasa ya. Kalau sudah diskusi Ki Hajar Dewantara itu dahsyat banget. Saya kesini dulu. Lanjut. Lanjut nih. Nah, inilah yang disebut dengan filosofi menuntun. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa dengan 3 filosofi menuntun ini, di depan menjadi teladan, di tengah sebagai pemberi motivasi atau kemauan, dan di belakang sebagai pemberi dorongan atau motivator unggul. Tujuannya ketika proses menuntun ini terjadi, Bapak dan Ibu refleksikan, endingnya adalah guru-guru atau murid-murid kita akan selamat dan bahagia setinggi-tingginya, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi filosofinya di sini nih, dahsyat banget. Jadi hari ini coba tanya ke dalam hati kita, nyaman enggak kalau di kelas bersama murid tuh gitu ya. Kalau ada anak yang tidur di kelas itu sikap kita gimana? Apa langsung dilempar penghapus atau didatangi dijewer gitu, atau kemudian diingatkan dengan restitusi dan sebagainya. Ini tentang keberpihakan, tentang rasa. Bapak Ibu, kodrat anak-anak kita itu adalah merdeka. Betul ya? Bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar sudah disebutkan ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai ya, karena tidak sesuai dengan asas kemanusiaan dan keadilan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang disebut dengan penjajahan itu bukan hanya penjajahan perang secara fisik, termasuk penjajahan terhadap kualitas intelektual murid-murid kita. Jadi sesungguhnya manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain. Inilah yang dalam profil pelajar Pancasila disebut sebagai mandiri, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi kodratnya di sini. Jadi yang keren itu betul kalau bisa mengantarkan anak-anak jadi juara OSN, dahsyat banget. Tapi yang paling keren adalah OSN dalam karakter, OSN dalam jati diri, dan OSN dalam kebaikan-kebaikan yang akan dia semai ketika dia sudah menjadi alumni dari sekolah itu. Kemerdekaan itu Bapak Ibu punya 2 ciri dasar. Bebas, lahirnya bebas, batinnya mandiri. Nah ini tidak boleh direnggut oleh siapapun ya. Bahkan kalau ada yang merenggut, itu namanya sudah melangkahi hak asasi manusia. Jadi hari ini kalau kita masih menuntut, saya khawatir kita tidak memerdekakan anak-anak kita untuk luar biasa dalam proses belajarnya. Lantas, seperti apa pendidikan yang berpihak pada anak? Nah ini sering sekali saya sampaikan di konten-konten saya, yuk berpihak. Paling tidak keberpihakan itu tadi Bapak Ibu, 3M, memanusiakan murid, melayani murid, dan menyayangi murid. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Semangat kita seperti ini. Bapak dan Ibu, murid-murid kita ini adalah investasi kebaikan kita di masa depan. Jadi kita ini akan tiada, kita akan tanpa daya, dan kita akan meninggal dunia. Kepada siapa lagi kita menitipkan kebaikan-kebaikan ini, amal kebaikan kita, selain kepada murid-murid kita. Mari jadikan pendidikan kita ini berpihak kepada anak dan murid-murid kita. Ini kata Ki Hajar Bapak Ibu. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Nah Bapak Ibu, bebas dari segala ikatan. Nggak ada pamrihnya. Mendekati itu, melayani itu bukan karena orang tuanya pejabat. Mendekati itu bukan karena ada maunya, tapi dengan suci hati ingin berkhidmat. Bahkan Ki Hajar menyebutnya berhamba pada sang anak. Tak meminta hak apapun, melainkan dengan ketulusan yang suci, hadir untuk mengabdi kepada murid-murid kita. Karena kita yakin murid-murid kita ini adalah investasi kebaikan di masa depan.
Jadi Bapak Ibu, hari ini saya kadang suka apa namanya ya, sampai kemudian meneteskan air mata ketika berpikir ini. Kita ini sehat bukan berarti karena kita hebat. Betul ya Bapak Ibu? Kita ini sehat bukan karena kita hebat. Kita ini cerdas bukan karena kitanya tangkas. Kita ini hari ini sehat, bisa jadi di pojok sana ada murid-murid kita yang senantiasa mendoakan kita. Jadi Bapak Ibu, investasi kebaikan ini dahsyat. Lakukan, hadirkan keberpihakan kepada murid-murid kita di sekolah, hadir kepada mereka dengan semangat untuk suci hati. Dekati mereka, tanyakan mereka. Bahkan di pembelajaran itu di awal ada yang namanya sosial emosional Bapak dan Ibu. Ditanya dulu, sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Bagaimana kondisi keluarganya? Itulah pendidikan yang memanusiakan. Bahkan yang paling keren adalah coaching dengan murid itu dilakukan dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Tidak muridnya bicara, gurunya main handphone. Tapi ketika muridnya berbicara, mendengarkan, bukan mendengar. Ini akan dahsyat Bapak dan Ibu. Kita titipkan ya investasi kebaikan kita, ya segala hal ihwal kebaikan yang kita lakukan dengan niat suci hati itu kita titipkan kepada anak-anak kita agar suatu hari nanti ketika kita tanpa daya, ketika kita sudah tidak ada, ketika kita sudah meninggal dunia, pahala kebaikan dan jariah kebaikan itu akan terus mengalir kepada kita tatkala kita sudah tidak ada. Dahsyat banget Bapak Ibu. Sekarang yang ngajar di SMA saya 5 kelas 5 kali 30 itu 150 murid. Bagaimana kalau yang 10 kelas 10 kali 30, 300, 1 angkatan, 2 angkatan, 3 angkatan. Berapa puluh tahun mengajar dan berapa ratus siswa yang sudah diajar. Andaikan ada satu saja yang mengguncang aras, itu akan luar biasa Bapak dan Ibu. Bisa jadi tatkala di yaumil akhir nanti mereka lah yang akan berkiblat kepada kita dan menyelamatkan kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semangat Bapak Ibu. Kalau sudah bicara seperti ini dahsyat banget Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. 18 Kang. Betul. Nah, betul. Bapak Ibu, pendidikan yang berpihak pada anak ini awalnya seperti ini nih, kisah Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Ini kalau dibaca luar biasa Bapak Ibu. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi. Suwardi ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan, orang tuanya sibuk, gurunya sibuk, wah deadline-nya banyak, harus menuntaskan A, B, C, D, program sekolah ini. Tiba-tiba ada anaknya yang namanya Asti. Tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Ngapain sih Dek, kamu berisik banget, kamu nggak tahu nih Bapak ini lagi banyak pekerjaan, bisa diem nggak sih? Nah Bapak Ibu, lalu dengan serta-merta diseretnya Asti keluar rumah, keluar kamar, dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Padahal hari itu hujan sedang deras. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikiran Suwardi. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu dan melihat Asti sudah tampak biru, menggigil kedinginan. Egois tidak orang tua yang seperti ini. Egois tidak, ya. Sehebat apapun kita, kiblat kita yang terdekat adalah keluarga kita, murid-murid kita, putra dan putri kita. Kalau sudah seperti ini, apalagi hari ini sangat miris di media sosial, ada seorang bayi 16 bulan ditinggalkan oleh sang ibu liburan selama 10 hari. Bayi itu di rumah sendiri, di box bayi, bahkan kemudian tatkala sang ibu pulang, bayi itu sudah meninggal dunia dalam kondisi yang sangat naas. Jangan terjadi seperti itu. Karena cinta, kasih sayang milik semua, tak terbelenggu oleh agama, oleh geografi, semuanya sama. Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal, berurai air mata, terucaplah kata kasih dari Suwardi sepenuh hati. Koe bakale dak mulia ake selawase. Artinya, selamanya engkau akan aku muliakan. Dahsyat banget. Dan pengalaman Suwardi ini menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Inilah yang disebut berpihak kepada anak. Sudahkah ketika putra dan putri kita di rumah meminta diajarkan untuk PR? Ini juga refleksi bagi saya. Kesibukan yang luar biasa jangan menghambat interaksi kita dengan anak kita, terutama yang ada di rumah, akan terhambat. Nah, semoga kita bisa menjadi para pendidik yang senantiasa menghadirkan hati. Bukan sensasi, tapi hati. Dan relevansi pendidikan KHD ini masih sangat relevan dengan hari ini. Ini saya percepat Bapak Ibu. Apa sih tantangan terberat mendidik anak-anak kita hari ini, generasi Z?
96 ke atas ya. Bahkan anak-anak kita yang di PAUD hari ini, putra saya yang hari ini mau ke SD sudah bukan generasi Z lagi, sudah baby boomers gitu ya. Yang ketika lahir, yang ketika dalam kandungan dia sudah punya akun YouTube. Nah, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, tantangan pendidikan kita hari ini, kalau saya simak, itu kita bahas menjadi 4, Bapak Ibu. Yang pertama, derasnya arus teknologi dan media sosial. Makanya hari ini kami mendorong, Bapak dan Ibu, di kementerian juga sama, mendorong guru-guru untuk aktif di media sosial. Ini bukan tentang joget-joget, ini bukan tentang kecemburuan, ini bukan tentang apapun. Ini adalah tentang berpihak kepada anak. Coba bayangkan, Bapak Ibu, TikToknya dioptimalkan. Andaikan satu konten kita lewat di beranda scroll TikTok anak-anak kita, di detik yang sama bisa jadi ratusan konten negatif yang hadir, tiba-tiba gurunya yang lewat. Setidaknya lebih baik Bapak dan Ibu, dan kita sudah menutup ratusan konten keburukan dengan konten terbaik kita yang kita bisa hadirkan untuk putra dan putri kita. Optimalkan medsosnya, optimalkan teknologi yang hari ini hadir dalam rangka untuk menghadirkan sensasi keberpihakan tadi. Yang kedua Bapak Ibu, derasnya arus teknologi ini atau media sosial ini menyebabkan lemahnya perhatian atau konsentrasi putra dan putri kita. Sehingga hari ini kita pahami literasinya menjadi sangat rendah. Numerasinya juga sama. Minat bacanya tinggi, tapi daya bacanya rendah. Setuju nggak ya Bapak Ibu? Minat baca kita tinggi, tapi daya baca kita rendah. Jadi kalau ada di WhatsApp itu Bu, jreng gitu ya. Wah ada WhatsApp, pas dilihat ternyata dia ada read more warna biru, nggak jadi dibacanya karena terlalu panjang. Nah itu adalah contoh literasi kita yang masih sangat lemah. Yang ketiga Bapak Ibu, tantangan dahsyat hari ini adalah kasus bullying atau perundungan. Nah di webinar selanjutnya di tanggal 6 April saya juga akan membahas tentang ini, tentang perundungan bersama komunitas guru kolaborasi. Dan yang terakhir adalah kasus ini Bapak Ibu, penyimpangan seksual, free sex, LGBT dan sebagainya. Ini dahsyat banget Bapak dan Ibu. Coba siapa yang hari ini belum optimal untuk bijak ya menyampaikan kepada putra dan putri kita tentang penggunaan media sosial. Jangan sampai kita kalah oleh anak-anak kita dalam menggunakan TikTok ya. Jadi kalau anak kita sudah di depan gitu ya, khawatir kalau tidak diawasi, tidak bijak, tidak dengan restitusi, ini akan berdampak tidak maslahat untuk putra dan putri kita. Oke, lanjut. 5 menit lagi Bu Desi saya ya. Mengapa banyak ditemukan pelanggaran peraturan sekolah Bapak Ibu? Coba kita pahami. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini kenapa sih anak itu nggak pernah bisa diam di kelas itu? Lari-lari, ya iseng kepada temannya. Itu bisa jadi Bapak dan Ibu ada aspek kekuasaan yang tak terfasilitasi dalam pembelajaran. Ini kenapa sih anak-anak ini harus loncat pagar? Ini kenapa sih anak-anak ini nggak betah di kelas? Bisa jadi ada motivasi kebutuhan kesenangan yang tak terfasilitasi. Ini kenapa sih anak-anak kita ini ribut terus ya, rame terus. Oh, bisa jadi ada aspek kebebasan yang tidak ditemukan dalam pembelajaran. Ini kenapa ada anak di seberang sana yang senantiasa mojok, kemudian senantiasa sendiri dan sebagainya, nggak mau bergaul. Bisa jadi ada aspek cinta dan kasih sayang yang tidak dimiliki di rumah oleh anak tersebut. Dan yang paling dahsyat adalah Bapak dan Ibu pastikan bahwa anak-anak kita tidak sedang dalam kondisi untuk bertahan hidup. Inilah ciri pendidikan yang memanusiakan, pendidikan yang memuliakan, pendidikan yang menyayangi dan melayani. Kita pahami, kalau guru-gurunya sudah paham ini ketika ada anak yang tidur di kelas, maka tidak akan serta-merta menggebrak, kemudian menunjuk-nunjuk, menghukum dan sebagainya. Tapi yang akan dilakukan adalah pahami dulu, validasi kebutuhannya, ya, validasi kesalahannya, tanyakan nilai-nilai keyakinannya dan bagaimana implementasi ke depannya. Nah, Bapak Ibu, inilah hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat kita mendisiplinkan anak. Pertama, berteriak Bapak Ibu. Nggak boleh itu. Diam semuanya. Nah, itu Bapak Ibu tidak boleh. Kenapa? Teriakan tidak akan membuat anak menjadi baik. Malah justru akan dicontoh tidak baik oleh anak. Mengancam, itu nggak boleh Bapak dan Ibu. Kalau kamu nggak diam, awas loh. Nanti nilai fisikanya Bapak kurangi 5. Kalau kamu nggak bisa diam, awas. Mengancam Bapak dan Ibu, anak-anak yang ditakut-takuti akan tumbuh menjadi anak penakut, peragu, dan tidak percaya diri. Menyogok, nah ini juga tidak boleh Bapak dan Ibu. Oke, coba siapa yang bisa, nanti Bapak kasih bintang, atau nanti kasih hadiah. Cara ini memang berhasil di awal Bapak dan Ibu, tapi anak-anak akan selalu mengharapkan reward tiap berperilaku baik. Ingat ya, ada penghargaan yang justru menghukum. Penghargaan itu bisa jadi hukuman. Ya, apresiasi bisa jadi hukuman. Hati-hati. Makanya yang sekarang diangkat adalah restitusi. Memukul, apalagi ini sudah tindakan bullying. Penelitian menunjukkan bahwa memukul anak-anak akan membuat anak makin agresif, bukan jadi lebih baik. Kalau anak-anak kita generasi Z hari ini dilarang, dicegah, ya,
tidak dengan konsensus dan restitusi, itu mereka akan semakin merajalela. Apalagi dengan membandingkan. Bapak Ibu senang nggak dibanding-bandingkan? Sama, anak-anak juga nggak senang. Ketika kita bilang, kok nilai kamu jelek sih, tidak seperti kakakmu, itu artinya dia akan membenci kakaknya, atau dia akan membenci orang lain yang dibandingkan, atau menyerah pada rengekan, dan itu juga sebagainya. Ini tidak boleh Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, perubahan paradigma penegakan disiplin ini yang penting Bapak Ibu. Apa itu? Ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar guru itu punya pengaruh dahsyat untuk mengontrol murid-murid kita agar tidak melakukan pelanggaran? Bapak dan Ibu, kepalkan tangan, siapa yang berani, yang akan membuat dia terbuka atau menutup itu bukan karena orang lain. Walaupun godaan di luar sangat dahsyat, tapi pada akhirnya membuka atau menutup kepalan tangan kita itu akan sesuai dengan hati nurani kita. Jadi guru mengontrol murid itu sebuah ilusi Bapak dan Ibu. Anak-anak itu akan berperilaku sesuai dengan keinginan dan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak Bapak dan Ibu. Bahkan kalau dalam satu kelas ada yang kita apresiasi satu orang, wah tepuk tangan dong ya buat ibu ini, misalkan tepuk tangan buat siswa kita ini. Bapak dan Ibu, memberikan apresiasi jangan di kelas yang banyak, tapi cukup datangi anaknya, sampaikan secara pribadi. Tapi kalau kita di kelas yang banyak, dalam satu kelas akan membuat anak itu terbang dan yang lain seolah-olah tak berguna. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah Bapak dan Ibu, ini bukan segalanya, itu juga tidak baik. Lanjut. Nah makanya saya akan lanjut aja. Ini nanti materi ini jika diperlukan Bapak Ibu saya akan berikan dan silakan dibagikan. Teori motivasi berperilaku Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang melakukan kegiatan webinar ini apa karena sertifikat? Atau karena ingin menunjukkan bahwa diri Bapak dan Ibu berharga. Kalau Bapak dan Ibu ingin karena hadir di sini karena sertifikat, itu juga tidak salah. Berarti Bapak Ibu termasuk motivasi yang ini, mendapatkan imbalan dari orang lain. Masih eksternal. Atau hadir di sini, iya, dua-duanya. Atau hadir di sini karena tuntutan dinas. Karena kalau tidak hadir, tidak screenshot, itu nanti masuknya hukuman. Nah, yang harus dilakukan hari ini adalah mari kita hadir dimanapun, semangat kita belajar adalah untuk menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri, bahwa kita ingin menjadi apa kita di masa depan. Itulah yang disebut dengan motivasi internal. Nah, Bapak Ibu, mari kita naik kelas ya. Jangan di hukuman, konsekuensi masih mending. Tapi yang paling dahsyat adalah di restitusi, Bapak Ibu. Coba cari literatur restitusi itu Bapak dan Ibu, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, lakukan 3 pendekatan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung dihakimi. Oh, kamu ini keterlaluan. Ngapain kamu terlambat? Stabilkan Bapak dan Ibu. Karena mereka juga manusia, sentuh dulu hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, insya Allah dia akan menjadi milikmu selamanya. Itulah kata Ari Lasso Bapak dan Ibu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Stabilkan dulu identitasnya, emosinya. Kalau sudah tenang, baru Bapak dan Ibu memvalidasi tindakan yang salah itu. Kenapa kamu tadi datang terlambat? Pasti kamu punya alasan untuk ini. Apakah ada cara yang efektif supaya kamu tidak datang terlambat? Baru yang terakhir, tanyakan keyakinannya. Apa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati dan kamu langgar di sini? Kamu ingin jadi apa di masa depan? Ngobrol seperti itu. Kemarin diprotes. Kalau seperti itu anak-anak jadi lembek dong. Lah, memangnya kita mau membuat anak-anak kita jadi seperti baja, seperti besi. Kalau anak-anak SMK dibuat seperti lembek dong, ya dan sebagainya. Bapak dan Ibu, inilah cara kita memanusiakan dan kita sadar bahwa pendidikan ini adalah tadi sifatnya menuntun dan tidak instan. Nah, rindu Bapak Ibu, guru yang dirindukan. Rindu dari KBBI itu apa sih? Sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu. Bapak dan Ibu, apakah kehadiran kita di kelas ini dinantikan atau dinafikan? Dirindukan atau ditinggalkan, ditanggalkan? Nah ini evaluasi juga bagi saya. Saya juga belum se-expert ini, tapi Nawai itu sama, niatnya sama, ingin senantiasa menjadi guru-guru yang dirindukan. Nah, Bapak dan Ibu, guru Gen Z yang dirindukan murid itu apa saja? Bang Dero merangkum dalam 5. Ini boleh di screenshot ya, silahkan. Lalu dibuat di status WhatsApp agar menginspirasi yang lain juga. 1, guru-guru kita ini harus kepo Bapak dan Ibu. Yang kedua harus peduli. Yang ketiga harus baperan. Yang keempat harus hebring. Dan yang kelima harus menggugah. Kepo, apa itu kepo? Kepo itu artinya kenali potensi murid-murid kita. Dengan student agency, Bapak dan Ibu, anak-anak kita hari ini punya voice, punya choice, dan juga punya ownership. Voice itu apa? Anak-anak kita ini harus didengar, Bapak dan Ibu. Apa sih keinginan mereka? Dilibatkan dalam pembelajaran.
ada voice, ada choice. Anak-anak kita ini harus diberikan kesempatan untuk memilih media pembelajarannya apa, makanya muncul berdiferensiasi. Dan yang terakhir, anak-anak kita harus ownership, memiliki semangat, merasa memiliki dalam pembelajaran. Kenali potensi murid kita untuk optimal. Peduli Bapak dan Ibu. Nah, ini konteksnya adalah well-being atau kesejahteraan lahir batin dalam pembelajaran. Peningkatan dukungan literasi. Bangkitkan semangat untuk terus mau membaca, bukan hanya membaca secara teks, tapi juga membacakan ya aroma atau nuansa kehidupan ini seperti apa. Yang ketiga, baper Bapak Ibu. Guru-guru kita ini harus membawa perubahan. Dengan cara apa? Dengan cara coaching dan menghadirkan KSE. Kompetensi sosial emosional. Nah, ini salah satunya tadi. Perubahan-perubahan kecil yang dilakukan di sekolah akan berdampak dengan coaching dan KSE ini. Dan yang terakhir adalah yang keempat, hebring Bapak dan Ibu. Nah, ini guru-guru kita ini harus hebat dalam jejaring. Kompetisi membuat kita lebih cepat, namun kolaborasi membuat kita lebih baik. Aktiflah di komunitas profesi, aktiflah di webinar seperti hari ini, karena kita akan mencoba mengubah defisit yang ada di sekolah menjadi aset dan kekuatan untuk mewujudkan student agency yang tadi disebutkan. Dan yang terakhir ini yang paling dahsyat Bapak dan Ibu, mari menjadi guru yang menggugah, menjadi guru yang berkah. Inilah visi tertinggi kita sebagai seorang guru, bahkan bukan hanya sebagai seorang guru, visi kita sebagai seorang manusia adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berkah. Berkah bukan tentang banyak sedikitnya materi. Berkah bukan terdapat di logam mulia, tapi di akhlak mulia. Berkah bukan terdapat di kemewahan, tapi berkah itu terdapat dalam sensasi hati kita yang senantiasa cukup terhadap kehidupan ini. Kalau kita sudah menggugah menjadi guru yang berkah, saya sangat yakin bahwa Bapak dan Ibu ini akan menjadi guru-guru yang dirindukan, tidak ditinggalkan, apalagi ditanggalkan. Seorang guru adalah cahaya dalam kegelapan, membimbing dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Guru meninggalkan jejak tak terlupakan melalui ilmu, kasih sayang, dan pemahaman. Siapa guru yang dirindukan itu? Mudah-mudahan Allah takdirkan kitalah salah satunya yang akan menorehkan tinta emas kebaikan kepada murid-murid kita di masa depan. Tatkala kita sudah menjadi tak berdaya, sudah menjadi tidak ada, dan kemudian meninggal dunia, pastikan investasi kebaikan itu akan tersaji, tergelar terus sampai kita sudah menjadi ada di yaumil akhirat nanti. Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan inspirasi kebaikan yang Kang Dero sampaikan berdampak untuk Bapak dan Ibu, berkah untuk murid-murid kita, dan semakin yakin bahwa transformasi pendidikan di Indonesia akan senantiasa cepat tercapai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Dedi, ini ada si tanya jawab nggak Pak? Boleh Ibu, 2 pertanyaan saja. Oke, baik. Silakan Bu Ais sama Bu Widya Stuti. Halo Bu Ai, Bu Ai Kusniati, silakan. Ya boleh Bu Widya. Ya, terima kasih Pak Deni ya. Alhamdulillah saya sangat terima kasih sekali. Suara Ibu Widya kecil ya, suaranya ya? Apa namanya? Terlalu jauh sih layar laptop Pak. Oh iya, siap ya, Ibu. Enggak pakai itu hasilnya. Terima kasih sekali saya sudah berkesempatan mengikuti webinar ini. Istilahnya terbuka ya Pak ya. Terbuka di sini yang saya tanyakan, kadang kita itu tidak bisa menahan apa ya Pak ya, nafsu amarah lah ya Pak gitu ketika menghadapi sikap-sikap anak yang seperti tadi Bapak apa namanya, banyak karakter lah istilahnya di dalam kelas, dan otomatis rasa itu muncul dengan apa ya Pak, secara spontan gitu di dalam kelas, sehingga kita itu tidak bisa menahan emosi kita ketika menghadapi anak-anak yang macam-macam karakter tersebut. Bagaimana, apakah ada kiat-kiat khusus Pak untuk menghadapi anak-anak seperti itu? Terima kasih Pak. Baik, izin Bu Desi ya, langsung ditanggapi. Ya, Bu Widya Stuti, terima kasih. Ini juga refleksi bagi Kang Dero. Saya juga bukan superhero gitu ya, yang bisa kemudian meyakinkan dan kemudian memberikan tips-tips terbaik harus seperti apa.
Tapi Bapak dan Ibu, kita harus pahami hari ini kita ini sedang mengejar profil pelajar Pancasila, betul ya? Profil pelajar Pancasila itu akan tersaji manakala gurunya juga profil pendidik Pancasila. Salah satu poin profil pendidik Pancasila itu adalah belajar sepanjang hayat Bapak dan Ibu. Yang kita hadapi ini bukan setumpuk kertas, yang kita hadapi ini bukan laptop, yang kita hadapi ini bukan mesin tik, yang kita hadapi ini bukan furniture, yang kita hadapi ini bukan benda mati, yang kita hadapi ini adalah benda hidup yang memiliki nyawa, memiliki minat, motivasi, keinginan, kemauan, dan juga semangat tentunya untuk menjadi luar biasa. Jadi yang harus pertama dipahami itu Bapak dan Ibu, Bu Widya, kita pahami bahwa anak-anak kita itu beragam. Itu satu aja dulu. Sunatullahnya memang Allah menciptakan kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, memang keberagaman ini yang lebih dahsyat luar biasa. Makanya salah satu poinnya adalah kebinekaan global di profil pelajar Pancasila. Jadi hari ini yang ingin sama-sama kita bangun itu bukan dulu menyalahkan muridnya, tapi membangun stigma positif kepada kita, up inspirasi dalam kepala kita, mindset kita, menghadirkan cara pandang kepada siswa itu menjadi berbeda. Kitanya dulu. Nanti dengan sendirinya kalau kita sudah paham, contoh saya itu beberapa kali ya, apalagi ngajar di jam 1 ke sini fisika gitu, apalagi ketika jam 2, di jam terakhir, 2 jam terakhir, anak-anak itu udah males, udah ngantuk, udah ini. Wah rasanya kalau dulu sebelum saya hijrah itu saya sikat semuanya Bu, saya gedor mejanya, saya bariskan, saya masih ingat waktu itu ada anak yang melanggar, kemudian kita tempeli kata-kata di sini, dimasukkan apa namanya, ini bukan aib ya, tapi refleksi. Kemudian diminta menghormat ke bendera. Ya Allah, hari ini saya sadar kalau itu tidak saya taubati gitu ya, tidak taubatan nasuha gitu ya, saya khawatir Bapak dan Ibu ya, mungkin di masa depan kita akan senantiasa menjadi masalah dan ditinggalkan. Jadi hari ini Bu, jangan dulu melihat harus bagaimana kepada muridnya, tapi menurut saya hari ini mari ubah mindset kita dulu ya, bahwa pendidikan itu tadi kata Ki Hajar, menuntun tidak menuntut, tidak instan, kemudian ada proses yang harus dilalui, dan kita juga paham anak-anak kita ini beragam, dan pastikan bahwa semangat kita menghadapi anak A. Hari ini saya sedang menghadapi 2 kasus anak yang juga menurut saya luar biasa gitu ya, dan saya menikmati sensasi itu, saya nikmati prosesnya, dan di setiap saya menikmati proses itu saya menemukan sensasi belajar kehidupan yang luar biasa. Jadi Bu Widya, sebelum ke anak, kita sama-sama dengan Kang Dero, mari kita up bagaimana wawasan kita dan inspirasi mindset kita menjadi luar biasa tentang murid kita. Ya, begitu Bu. Ini Pak, melanjutkan. Tadi kan Bapak mengajak anak gitu ya, berdiskusi dan sebagainya. Itu pas pembelajaran atau di luar pembelajaran dan di ruang khusus atau di dalam kelas tersebut Pak? Baik Ibu. Keberpihakan kepada anak itu tak dibatasi jam pelajaran. Keberpihakan kepada anak itu tak dibatasi oleh dinding kelas, tak dibatasi oleh pagar sekolah, tak dibatasi oleh kondisi geografis. Bahkan ketika dimanapun di sebuah mall saya ketemu dengan anak, saya sapa mereka, saya layani mereka, saya apresiasi mereka, saya tanyakan kondisi keluarganya untuk para alumni yang sudah kemudian berkeluarga dan sebagainya. Jadi saya tak pernah membatasi untuk itu. Dan hari ini saya luar biasa, anak-anak sekarang memandang fisika tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu mendengar sepatu guru fisika tak 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 itu sudah dihus ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah saya menjadi guru fisika yang tidak ditakuti, tapi mudah-mudahan berharap bisa dirindukan walaupun masih sangat jauh. Insya Allah sama-sama belajar. Terima kasih Pak. Baik. Sama-sama Bu. Bu Desi. Ya, Bu Erliansah, silakan. Halo Bu. Oke, Bu Erli nggak ada. Bu Anita aja, silakan Bu Anita. Pak Sain Sabarudin sudah mengangkat tangan. Bahkan raisennya sudah 2. Ya, dengan tangan yang sesungguhnya juga. Mungkin Bu siapa tadi? Bu Anita. Bu Anita. Bu Anita mau berbicara? Kalau enggak Pak Said. Ya, baik, terima kasih Bu Desi dan Kang Denny. Langsung saja Pak, saya mohon penjelasannya tentang kalimat tadi, guru menghamba pada murid. Ya itu kan kalau secara awam persepsinya bisa lain ya Pak ya. Mohon penjelasan tentang kalimat itu Pak, terima kasih. Ini masih mood ya. Oh ya, maaf. Terlalu semangat, tidak keklik. Terima kasih Kang Sain atas pertanyaannya, Bu Desi izin.
Saya pernah mengangkat konten ini, kata-kata atau kalimat cuplikan kalimat Ki Hajar Dewantara ini. Saya angkat di konten TikTok saya, dan kemudian banyak yang komen. Salah satunya, betul, kalau Bapak di sini kalimatnya mengkonfirmasi. Tapi kalau mereka di sana langsung saklek menyatakan bahwa, aduh, sampai ada kata-kata yang sangat tidak nyaman yang saya dengar, dan saya mencuplik kata-kata Ki Hajar Dewantara. Betul Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan filosofi berhamba ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bukan tentang urusan makhluk dan holik. Ya, mohon izin ya, ini tidak ke sana arahnya. Tapi saking Ki Hajar ini sangat-sangat benar ingin memuliakan peserta didik, ingin memuliakan anak-anak dengan satu kata yang mungkin konteksnya sudah tidak ada lagi, makanya disebutlah seperti itu. Dan kalau saya secara pribadi dengan konteks kultur masyarakat kita hari ini, untuk saya secara pribadi bukan berhamba, tapi berpihak dan berfokus atau berpusat. Itu kata-kata saya. Tapi kalau kata berhamba menurut Ki Hajar itulah kata yang saking menunjukkan semangat suci, tulus hati, keberpihakan, tak ada nilai-nilai apapun yang kita butuhkan hanya selain untuk mengabdikan dan melayani dirinya sepenuh hati untuk murid-muridnya. Jadi kata berhamba di sini menurut Ki Hajar itu bukan konteks makhluk dan holik, jauh sekali. Walaupun netizen, maha benar netizen ya, dengan segala ocehannya, memang selalu seperti itu. Tapi saya ingin menyampaikan di sini, kata berhamba menurut Ki Hajar adalah konteks keberpihakan. Bagaimana kemudian memuliakan anak-anak dengan sepenuh hati, dengan suci hati, tanpa melihat apapun. Ada embel-embel orang tuanya, ini pejabat bukan ya? Kalau ada pejabat nih, mau nih saya dekati nih. Jangan seperti itu. Jadi Kang Sain, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih kontekstual, dan ini kalimat sudah disampaikan jauh-jauh hari waktu itu. Terima kasih Kang. Ada satu lagi boleh? Erliansa, izin bertanya, Bapak Erliansa dari Bengkulu. Tadi terkeluar, terpencet karena salah ini. Silakan. Ya, mungkin saya minta pandangannya saja, karena saya ini termasuk guru lama sih. Oleh karena itu, mohon pandangannya, karena selama ini saya berpikir, saya sudah melaksanakan yang pertama, setiap saya mengajar, saya selalu mengutamakan bahwa saya menyentuh hati siswa saya, peserta didik saya, agar mereka tersentuh begitu. Kemudian dengan mereka tersentuh, saya berharap mereka akan tumbuh kesadaran pada diri mereka untuk belajar begitu. Nah, kenapa ini saya lakukan? Karena yang saya temukan itu sebagian besar siswa itu belum siap belajar. Jadi ada dua kategori, siswa yang belum siap belajar dan siswa yang sudah siap belajar. Tetapi yang sudah siap belajar ini presentasinya sangat kecil. Oleh karena itu, saya lebih kepada how to attract the students to learn. Bagaimana saya bisa menarik siswa saya ini agar mereka mau belajar. Kalau mereka sudah tumbuh kesadaran ingin belajar, maka dengan sendirinya pintar itu akan mereka cari sendiri. Jadi sebetulnya saya dalam benak saya itu berpikir bahwa sebetulnya guru itu bukan membuat siswa menjadi pintar, tapi bagaimana guru bisa mengajak siswanya agar mau belajar. Sehingga kalau ini sudah tumbuh pada pikiran mereka, mereka akan belajar dengan sendirinya, sehingga pada gilirannya nanti akan pintar dengan sendirinya. Nah, tetapi kendalanya dengan cara yang saya lakukan selama ini, terkadang saya sulit untuk mencapai target ataupun capaian-capaiannya harus yang dirumuskan dalam kurikulum. Nah, ini kelemahannya begitu. Kadang-kadang tidak tercapai begitu. Pembelajaran itu misalnya harus 5 poin, tetapi saya hanya sampai pada 2 poin atau 3 poin begitu. Karena memang realitanya yang saya hadapi memang seperti itu. Mau saya paksakan 5 poin pun ya percuma juga saya menganggap, karena memang kondisinya di lapangan seperti itu. Nah, jadi mohon pandangannya, kira-kira apa yang saya lakukan ini benar atau kira-kira bagaimana? Atau kalau salah kira-kira solusinya seperti apa? Mungkin lebih kepada curhat ini. Ya. Siap. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, saya off kamera karena saya di jalan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Desi. Pak Erliansa, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini adalah refleksi kita bersama. Jadi pertanyaan ini sebenarnya menggugah kita untuk mau merefleksi. Dan ini bukan tentang benar dan salah, tapi tentang bagaimana semangat untuk mau merefleksi, menemukan sensasi bagaimana seharusnya nanti berpihak lebih dahsyat kepada murid-murid kita.
Bapak dan Ibu, benar sekali ya. Jadi yang hari ini harus dilakukan adalah, menurut saya, ketika kita dalam pembelajaran itu, Bapak dan Ibu, pastikan terjadi resonansi, Bapak Ibu. Ada nggak guru fisika di sini atau guru IPA di sini? Resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya sebuah benda karena ada benda lain yang bergetar, dan itu terjadi karena adanya frekuensi yang identik. Setiap benda itu memiliki frekuensi alamiah. Kalau misalkan ada dua buah benda yang tiba-tiba kemudian benda lain ikut bergetar karena benda sebelumnya bergetar, itu terjadi resonansi. Nah, Bapak dan Ibu sekarang ini memiliki, bukan tugas ya, memiliki semangat untuk hadir di ruang-ruang kelas itu adalah dengan semangat resonansi tadi. Maka yang harus dilakukan, bagaimana anak mau tersentuh hatinya, sementara gurunya juga tak mau bertanya tentang apa yang menjadi kendala, tentang bagaimana cara membuka mereka untuk mau belajar dengan ice breaking mungkin, atau mungkin dengan permainan dulu, dengan sesuatu yang menantang. Jadi yang sudah dilakukan oleh Bapak itu sangat luar biasa. Memang harusnya seperti itu. Dalam pembelajaran, hadirkan dulu resonansinya. Kalau anak sudah terbuka mata hatinya, sudah terbuka semangatnya, sinaps di kepala kita, di otak anak itu, Bapak dan Ibu, itu anak ada sinaps. Dan bukan tabula rasa ya, menganggap anak itu kosong. Tidak, anak itu sudah banyak di sininya. Tapi pabelit, ya, tapi rumit. Nah, Bapak dan Ibu hadir membuka rongga-rongga sinap di kepala anak itu. Kemudian kalau anak sudah terbuka rasanya, hatinya, pikirannya, diberikan apapun, insya Allah itu akan dinikmati menjadi sajian pembelajaran yang luar biasa. Lantas dengan cara seperti ini, saya kok tidak pernah bisa mencapai tujuan kurikulum. Bapak dan Ibu, di konteks kurikulum Merdeka yang kemarin baru di-launching menjadi kurikulum nasional, ini luar biasa. Bapak dan Ibu, hari ini kita tidak sedang berkompetisi. Hari ini kita sedang berkolaborasi. Dan kita harus memahami anak-anak kita ini beragam. Inklusif, Bapak dan Ibu. Inklusif bukan hanya tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Inklusif tentang kondisi keberagaman murid-murid kita yang luar biasa di kelas. Pahami dulu itu, makanya muncul berdiferensiasi. Lantas kok saya dari 5 hanya mencapai 3 atau 2 poin. Makanya muncul, Bapak dan Ibu, KKTP. Jangan dipaksakan. Kalau dulu mah betul, fisika 75, mau dari ujung atas sampai 75 semuanya. Bahkan ada KKM sekolah 75, itu relevan di zamannya. Tapi sekarang sudah tidak relevan. Makanya munculnya KKTP. Dan KKTP itu guru yang bisa menentukan untuk tujuan pembelajaran ini, berapa kriteria ketercapaiannya. Dengan melihat kondisi anak seperti ini, sarananya seperti ini, pembelajarannya seperti ini, maka saya akan menentukan KKTP-nya tidak 5, tapi 2 atau 3. Tuntas? Boleh. Makanya di awal pentingnya bagi guru-guru hadir untuk melakukan asesmen awal pembelajaran. Dari asesmen awal pembelajaran, guru akan memetakan kompetensi anak-anak kita. Ketika sudah terpetakan kompetensinya, dibuat standarnya yang disebut tuntas itu seperti ini. Guru A walaupun mengajarnya sama dengan guru B mata pelajarannya, bisa jadi KKTP-nya berbeda. Karena KKTP lahir, asasnya adalah kemerdekaan, keberpihakan, menyesuaikan dengan kondisi anak di satuan pendidikannya. Jadi tak lagi mengikat. Kalau dulu yes KKM, sekarang tidak lagi seperti itu. Makanya mau 2 atau 3, kita yang punya sensasi untuk itu. Dan rasa untuk lah ini kok tidak tercapai, berarti KKTP kita ketinggian, turunkanlah. Kalau ada rasa seperti itu kok tidak tercapai ya, targetnya 3, kok tercapainya cuma 2. Berarti Bapak Ibu tidak melakukan asesmen awal. Kalau dilakukan asesmen awal pembelajaran, KKTP yang disajikan akan berpihak pada murid-murid kita, dan itu akan melahirkan kemerdekaan dalam belajar, tidak ada paksaan. Begitu Pak. Jadi tidak perlu ribet dengan tuntutan kurikulum. Yang harus kita lakukan inilah tuntunan kurikulum menjadi sebuah hal yang memanusiakan, melayani, menyayangi sepenuh hati murid-murid kita. Demikian Bu Desi. Ya, terima kasih Pak Denny, sangat mencerahkan ini. Siap, Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Ya. Udah ditutup atau gimana Pak? Ya, sudah cukup Bu Desi. Ini ada yang mau masak tajil ini sepertinya ya, udah siap-siap. Karena udah sore juga ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi di berikutnya, kegiatan berikutnya, karena kita juga belum sholat asar Bapak dan Ibu. Jadi kita cukupkan, dan saya mohon maaf sebagai Pak Moderator tidak bisa memfasilitasi Bapak Ibu dengan baik. Dan terima kasih kepada Pak Denny, semoga tetap semangat dan diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan ilmu pada kita semua. Baik, Bu Desi, ya Pak. Untuk materinya katanya di-share di mana sama sertifikatnya? Gimana tuh jawabnya? Sertifikat di grup WA ya? Di grup WA. Ketika mendaftar kan ngeklik ke grup WA, materinya sudah dikirim di grup WA. Oke, siap. Mangga. Oh, ada grup WA-nya ya? Mantap. Siap. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lisna. Silakan Bu Lisna.
Baik, terima kasih Bu Desi, terima kasih Kang Dero, materinya yang luar biasa sekali ya, menggugah guru Gen Z yang dirindukan murid. Tadi ada 5 ya, yang harus kepo, peduli, kemudian baper, hebring, dan menggugah. Semoga kita semua menjadi guru yang senantiasa selalu dirindukan oleh murid. Bapak Ibu silakan di sini apakah ada yang belum presensi? Jika belum nanti linknya kita up lagi ya. Jangan sampai tertinggal karena Bapak Ibu di sini sudah hadir sampai akhir, luar biasa sekali karena materinya memang keren ya. Baik, sudah mengisi link presensi semua ya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman hebat semua Bu Lisna, ya. Link resensinya dikirim di mana Bu? Link dari tadi juga chat banyak Pak. Di grup ya? Terus diulang-ulang ya. Yes, makasih Bu. Ada di grup ada. Ya, baik, enggak, silakan di chat sudah saya kirim ulang ya. Ya, baik, terima kasih ya Bapak Ibu hebat semuanya. Semoga bisa kembali bersama webinar KPPD di seri berikutnya. Semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan. Amin. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Amin. Oh, boleh minta nomor Pak Denny.